Aku butuh penyihir hitam. Di sekolah, Camilla memandangi mineral hitam di tangannya, masih tenggelam dalam pikirannya. Untuk bisa memanfaatkan mineral ini dengan benar, dia memerlukan kekuatan para penyihir hitam. Tapi di seluruh kekaisaran, hanya ada satu tempat di mana mereka terorganisir. Dan tempat itulah masalahnya. Duk Sorpel telah gagal menyadari potensi dari mineral ini dan akhirnya menjual tambangnya kepada Duk Jabilon dengan harga yang sangat rendah. Duk Jabilon memang sudah tertarik pada tambang itu sejak awal. Setahun kemudian, setelah mengetahui kegunaan sejati mineral tersebut melalui para penyihir hitam, Duk Jabilon berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa. Tidak perlu dikatakan lagi, hal ini membuat Duk Sorpel sangat kesal. Kali ini, aku harus jadi orang yang melakukannya. Camilla tiba-tiba bangkit dari meja di ruang kelasnya. Meninggalkan area siswa tahun kedua, dia berjalan menuju lantai siswa tahun ketiga. Hah? Apa yang dia lakukan di sini? Kehadirannya langsung menarik perhatian para siswa di lorong. Camilla mengabaikan tatapan mereka dan melangkah dengan tujuan pasti menuju kelas 3C. Begitu pintu terbuka, obrolan ringan di dalam kelas langsung mereda. Ya, wajar aja kalau seseorang sepertiku selalu menarik perhatian kemanapun aku pergi. Namun, tatapan yang awalnya tertuju padanya perlahan bergeser ke arah lain. Ini bukan pertama kalinya Camilla muncul di sini. Pandangan para siswa kini beralih ke Petro. Sampai beberapa waktu lalu, Camilla selalu menghabiskan waktu istirahatnya di sekitar Petro, berusaha mengobrol dengannya. Jadi wajar jika mereka mengira dia datang ke sini untuk Petro lagi. Namun kemudian Camilla berjalan ke arah yang tak terduga. Wajah para siswa mengeras saat mereka menyadari kemana tujuannya. Camilla mendekati sebuah meja di sudut ruangan dan meletakkan tangannya dengan ringan di atasnya. Orang yang duduk di sana, yang sejak tadi tampak acuh terhadap segalanya, perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata hitam, dingin dan menusuk, bertemu dengan pandangan Camilla. Udara seakan mendingin karena sorot mata itu. Namun Camilla hanya membalasnya dengan senyum cerah. Camilla sedikit membungkuk, lalu berbicara dengan suara rendah dan menggoda. Aku punya sesuatu yang bagus, mau lihat? Senyumnya yang seperti seorang pedagang ulung dan ucapannya yang santai membuat seluruh kelas terpaku. Bahkan Petro yang sejak tadi hanya mengamati situasi dalam diam sampai berdiri kaget. Orang yang diajak bicara Camilla tak lain adalah Archant Sepra, putra dari Duk Sepra. Kelompok penyihir hitam yang dimaksud tidak lain adalah keluarga Sepra. Setiap kepala keluarga Sepra selalu merupakan penyihir hitam yang sangat kuat. Keluarga Sepra memainkan peran penting dalam mengubah persepsi terhadap sihir hitam. Dari yang awalnya dibenci dan ditakuti, menjadi diakui sebagai cabang sihir yang sah. Dengan kata lain, menjual mineral ini dengan benar membutuhkan dukungan dari keluarga Sepra. Satu-satunya keturunan langsung dari keluarga itu adalah Archant Sepra. Sialan, aku beneran gak suka. Camilla sangat sadar akan sifat kejam Arsian. Dia telah melihat sendiri dengan mata kepalanya apa yang terjadi saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan pria itu. Mendekatinya membutuhkan keberanian yang luar biasa, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, uang selalu mengalahkan rasa takut. Kalau ini memang sesuatu yang harus dilakukan, maka ragu-ragu itu adalah hal yang sia-sia. Ketakutan tidak akan hilang hanya dengan menunggunya pergi. Lagi pula, aku juga masih punya sedikit keyakinan. Masa iya dia akan langsung membunuh putri seorang Duk? Meski begitu, Camilla tetap menggenggam erat gelang yang pernah Raffi berikan padanya. Walau kini semua orang menatapnya seolah dia sudah gila, Camilla tidak menghapus senyumnya saat berdiri di hadapan Arsian. Perutnya terasa mual karena gugup, tapi dia bukan orang tanpa pengalaman sampai-sampai membiarkannya terlihat. Dia bukannya jadi aktris besar tanpa alasan. Kenapa dia sama sekali nggak bereaksi? Kalau dia tidak suka dengan apa yang aku katakan, seharusnya dia bisa menyuruhku pergi.
Atau setidaknya menunjukkan sedikit ketertarikan pada barang yang kutawarkan. Harusnya ada reaksi supaya pembicaraan bisa lanjut. Kenapa hening banget sih? Arsian hanya menatapnya dalam diam. Bibirnya tetap terkatup rapat. Tiba-tiba dia berdiri. Suara gesekan kursi dengan lantai terdengar nyaring di seluruh kelas. Semua orang yang ada di dalam langsung menegang dan menahan nafas. Sejujurnya, Kamila juga sedikit terkejut. Dia sempat berpikir Arsian mungkin akan memukulnya. Tentu saja, semua ketakutan itu tidak muncul di wajahnya. Tapi kemudian, Arsian berjalan keluar dari ruang kelas tanpa sepatah kata pun, tanpa respon apapun. Dia langsung pergi begitu saja. Apa-apaan? Apa aku barusan diabaikan? Kamila terpaku menatap kursi kosong yang ditinggalkan Arsian. Masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia langsung pergi gitu aja. Sementara itu, para siswa lain di dalam kelas masih belum bisa menutup mulut mereka yang menganga. Sebab Arsian tidak pernah membiarkan siapapun lolos begitu saja saat mereka mengganggunya atau mencoba mendekatinya. Dia juga tidak pernah membuat pengecualian hanya karena seseorang itu perempuan. Kupikir bakal terjadi sesuatu yang gila. Iya, aku juga. Namun kali ini dia pergi tanpa sepatah kata pun. Itu adalah pertama kalinya dia bersikap seperti itu. Tidak menyadari keterkejutan di belakangnya, Kamila tersadar dari kebingungannya dan segera bergegas mengejar Arsian. Karena dia sudah terlanjur memulai, maka hari ini juga dia harus menunjukkan barang itu dan mendapatkan jawaban. Nona Kamila, seseorang menahannya tepat saat ia hendak keluar dari kelas. Tangan lembut yang menggenggam lengannya itu ternyata milik Petro. Ada apa? Maksudmu apa? Kamu kelihatan sedang ada urusan dengan Arsian. Memang benar. Kamila mengangguk ringan dan mencoba berjalan lagi. Namun ia sedikit mengernyit. Petro belum juga melepaskan genggamannya dari lengan Kamila. Bolehkah aku tahu urusannya? Tidak. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Barulah setelah tatapan Kamila melirik ke tangan yang masih menggenggam lengannya, Petro perlahan melepaskannya. Aku tidak tahu ini tentang apa, tapi aku bisa menyampaikan pesanmu ke Arsian. Kenapa kamu yang harus menyampaikan pesan yang bisa kusampaikan sendiri? Terkejut oleh respon yang tidak terduga itu, Petro tampak gugup sejenak, namun segera kembali tersenyum. Agak canggung mengatakannya pada sesama teman, tapi kamu mungkin sedang menempatkan dirimu dalam bahaya. Oh, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau begitu, permisi. Tanpa menunggu lebih lama, Kamila berbalik dan segera keluar dari kelas, berlari kecil ke arah yang dituju Arsian sebelumnya. Entah kenapa, ini terasa familiar. Petro mendapati dirinya samar-samar mengingat saat Kamila mengabaikan ajakannya berjalan-jalan di taman dan pergi begitu saja. Dia menatap kosong ke arah tempat Kamila menghilang. Kemana dia pergi? Baru sesaat berlalu, tapi Arsian sudah lenyap entah kemana. Arsian, aku tahu dia kemana. Mau aku tunjukkan? Benarkah? Itu akan sangat... Kamila yang berputar dengan gembira karena mendengar suara yang familiar, langsung membalikkan kepala kembali dengan panik. Ah, jadi kau bisa melihatku? Sialan, itu hantu. Dan bukan sembarang hantu, itu hantu yang sudah dikenalnya. Hantu perempuan yang selalu duduk di bagian belakang kelas. Jadi dia bukan roh yang terikat pada ruangan itu. Kamila mengira gadis itu adalah arwah penasaran yang terjebak di ruang kelas karena ia selalu duduk di sana. Dia tidak menyangka hantu itu akan mendekat dan mengajaknya bicara. Kamila telah lengah. Aku pikir tatapan kita sempat bertemu beberapa kali. Aku sempat curiga dan ternyata kau memang bisa melihatku. Sekarang kemana sih cowok itu pergi? Kamu tahu pura-pura gak melihatku gak akan berhasil lagi kan? Gak bisa ya kalau aku tetap mengabaikanmu sampai akhir. Dengan helaan nafas pendek, Kamila akhirnya berbalik dan menatap si gadis hantu secara langsung. Jadi, kamu mau apa? Namaku Emmy. Keren, senang mengenalmu. Kamila langsung berbalik dan pergi. Aku benar-benar tahu Arsian ada di mana.
Ucapan itu membuat langkah Camilla berhenti. Dia berbalik dan untuk pertama kalinya menatap gadis hantu itu dengan seksama. Meski mereka sering berada di ruang kelas yang sama, Camilla tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Rambut pendek sebahu, wajahnya tidak terlalu cantik, tapi manis dan menyenangkan. Mungkin berusia 17 atau 18 tahun. Pakaiannya pun tampak sederhana, tidak terlihat mahal. Pandangan Camilla akhirnya tertuju pada leher gadis itu. Dia diam sejenak, lalu kembali membuang muka. "Ah, tapi aku tahu dia ada di mana." Iya, aku percaya." "Terus kenapa kamu pergi?" "Karena aku nggak mau terlibat denganmu." "Kenapa?" "Karena aku hantu." "Yap, aku akan cari Arsian sendiri." Dengan itu, Camilla pun melangkah pergi. Emi tampaknya mengikutinya dari belakang, tapi dia tidak menghiraukannya. Orang itu biasanya muncul di sekitar. Dia benci tempat yang ramai, jadi kemungkinan besar dia akan berada di tempat yang sepi dan tersembunyi. Itu arah yang salah. Mungkin aku coba ke sini deh. Masih bukan. Baiklah, kalau begitu mungkin ke arah sana. Salah total. Saat Camilla menuju Danau Roh, salah satu tempat paling terpencil di kampus, ia terpaksa menghentikan langkahnya. Menoleh, ia melihat hantu murid bernama Emi berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. "Maumu apa sih? Kenapa terus mengikutiku? Aku sudah bilang aku gak mau ada urusan denganmu." "Kejam sekali. Aku cuma senang akhirnya punya seseorang untuk diajak bicara setelah sekian lama." "Pergi sana, main sama hantu lain. Hantu sebaiknya bareng hantu, bukan bareng manusia. Hantu-hantu di sekolah ini membosankan semua." "Jadi maumu apa? Aku harus ngapain?" "Aku cuma pengen ngobrol. Aku bosan banget." "Kau pikir aku punya waktu buat itu? Aku lagi sibuk bertahan hidup dan cari duit." "Ngomong-ngomong, dia di mana?" "Di sana." "Di sana?" Camilla mengikuti arah jari yang ditunjuk Emi, dan pandangannya langsung membeku. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, Arsian sedang menatap lurus ke arahnya. Sejak kapan dia di sana? Sejak awal. Seolah bisa membaca pikirannya, Emi berbisik pelan. "Jadi dari tadi dia dengar aku ngobrol sama hantu?" Camilla buru-buru mengatur ekspresinya, berusaha terlihat senatural mungkin. "Oh, aku memang suka ngomong sendiri." "Apa dia percaya?" Enggak mungkin." Camilla menahan nafas saat melihat tatapan Arsian sempat melirik ke arah posisi Emi berdiri. "Jadi, kamu juga bisa melihat mereka?" Nada suara Arsian yang tenang dan seolah bergumam membuat Camilla langsung mengangkat kepalanya. "Kamu juga bisa melihat mereka kan? Makhluk-makhluk itu?" Apa yang kamu bicarakan?" Tunggu." Camilla yang awalnya hendak menyangkal secara refleks, menangkap maksud dari ucapannya dan menatapnya dengan mata terbelalak. "Kamu bilang juga?" Melihat tatapan Arsian yang semakin dingin, Camilla mendadak kehilangan kata-kata. "Kakak, makanlah." Aku tidak mau." "Ayo makan, kamu harus makan agar bisa hidup." "Tapi kamu sendiri sudah seminggu tidak makan." "Kalau kamu tidak mau makan, akan kubuang makanannya." Sebuah potongan kenangan lama, kenangan yang tidak pernah bisa dan tidak ingin dia lupakan. Suara yang tiba-tiba membuat Arsian membuka matanya. Di depannya berdiri Camilla dengan senyum tipis. Gadis itu, gadis yang akhir-akhir ini menarik perhatiannya. Kenapa dia ada di sini? Arsian menatap Camilla yang berdiri di depannya dengan senyum aneh. Seolah menunggu dia mengatakan sesuatu, gadis itu tetap diam. Arsian mengamati wajahnya sejenak sebelum akhirnya berdiri. Sesaat dia tampak menarik, namun perasaan itu segera memudar. Dia sempat melihat ekspresi terkejut di wajah Camilla, tapi ia tetap berjalan. Tujuannya adalah tepi hutan roh, tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Dia pernah melihat gadis itu di sana sebelumnya. Langkahnya menuju danau sedikit terhenti. Haruskah aku memastikan? Jika dugaanku benar, maka dia juga... Arsian menoleh kembali ke arah gedung sekolah. Saat itu, Arsian mendengar suara Camilla berbicara ke udara.
Kamila melanjutkan percakapan satu arahnya. Arsian memperhatikannya dalam diam. Sambil mengibaskan jarinya seolah sedang menegur seseorang, dia tiba-tiba menoleh ke arah Arsian. Matanya sedikit membesar karena terkejut, tapi ia segera menutupinya dengan senyum, berusaha terlihat santai. Itu bukan bicara pada diri sendiri. Tatapan Arsian berpindah ke sisi tempat gadis itu berdiri. Figur-figur hitam berasap. Makhluk-makhluk yang telah mengikutinya seumur hidupnya. Kamu juga bisa melihat mereka, kan? Ekspresi Kamila mengeras saat Arsian mengulurkan tangannya ke arah asap hitam itu. Kata juga sempat membuat Kamila tertegun. Tapi melihat Arsian mengulurkan tangan ke arah Emi, langsung menyadarkannya kembali. Dia dengan cepat melangkah di antara mereka. Jadi, kamu memang bisa melihat mereka? Apa tadi dia mencoba mengancam hantu hanya untuk memastikan? Kamila menghela nafas pendek dan berbalik ke arah Emi. Gadis itu benar-benar gemetar. Apa hantu bahkan bisa merasakan takut? Mereka sudah mati. Jadi apa yang perlu ditakuti? Manusia juga tidak bisa benar-benar membunuh hantu. Kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Kupikir aku akan mati lagi. Kamu kan sudah mati. Aku pikir aku akan benar-benar lenyap. Aku selalu curiga. Tapi ternyata pria itu adalah musuh alamiku. Musuh alami? Tatapan Kamila kembali beralih ke Arsian. Apa kamu benar-benar bisa melenyapkan hantu atau semacamnya? Dan kamu benar-benar bicara dengan mereka? Keduanya saling menatap dalam diam sejenak sebelum akhirnya Kamila kembali bicara. Kamu gak bisa asal melenyapkan hantu tanpa alasan. Mereka semua punya kisah masing-masing. Kalau penyesalan mereka sudah terselesaikan, mereka akan pergi dengan sendirinya. Jadi jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang gak perlu. Kenapa juga aku harus repot dengan hal merepotkan seperti itu? Wah, padahal tadi kamu sendiri yang memancarkan niat membunuh ke arah hantu. Kamu gak lihat wajahnya pucat tadi? Kamu bisa lihat wajahnya. Kamila mengernyit bingung, tidak siap dengan perubahan nada bicara Arsian yang tiba-tiba. Barusan mereka membahas soal melihat hantu. Sekarang dia malah bertanya tentang wajah mereka. Apa maksudmu? Kamu bisa melihatnya? Tentu saja bisa. Memangnya kamu gak bisa? Tunggu. Kamu gak bisa melihat mereka? Yang kulihat cuma asap hitam. Asap hitam? Kamila menoleh lagi ke arah Emi, memperhatikannya dengan seksama. Bagi Kamila, Emi sama sekali tidak terlihat seperti asap hitam. Apa artinya ini? Apa ini berarti dia bisa merasakan kehadiran hantu, tapi tidak bisa melihat mereka sepenuhnya? Dia tahu mereka ada, tapi tidak bisa melihat wujud aslinya. Kamila membentaknya. Justru karena itu kamu gak boleh sembarangan melepaskan niat membunuh ke arah mereka. Kamu bahkan gak tahu jenis hantu macam apa mereka. Lagi pula, mereka juga bukan roh jahat. Kamu gak bisa bersikap seperti itu ke hantu biasa. Tahu gak, dia itu cuma murid. Lihat, betapa ketakutannya dia karena ulahmu. Aku sendiri gak percaya sedang membela hantu, tapi ini keterlaluan. Meskipun mereka sudah mati, bukan berarti semuanya jahat. Pikirannya pun sempat melayang ke Darin, Perol, dan Herschel, 3 hantu yang pernah bersikap baik padanya dengan cara mereka masing-masing. Omelan Kamila terpotong oleh tatapan dingin dan gelap milik Arsian. Maaf. Menyadari kalau mungkin dia sudah terlalu jauh, Kamila buru-buru menundukkan pandangan. Dia lupa seberapa buruk temperamen Arsian. Kenapa dia bisa-bisanya membentaknya seperti itu? Kamu juga bisa lihat yang ini. Suara Arsian kini terdengar lebih pelan. Kamila mengikuti arah pandangannya ke suatu titik tepat di sampingnya. Tatapannya pun bertemu dengan sosok yang sejak tadi sengaja dia hindari. Kamila menggigit bibirnya. Alasan dia menghindari pandangan itu bukan sekedar karena sosok itu adalah hantu. Tubuh anak kecil itu begitu ringkih, tanpa sedikit pun daging menempel, dan mata besarnya yang sedih tampak berkilat oleh air mata yang belum jatuh. Pakaian compang-camping yang ia kenakan menggantung longgar di tubuhnya yang tinggal tulang. Pemandangan menyedihkan anak kecil yang memegangi lengan baju Arsian itu membuat hati Kamila terasa nyeri. Siapa kamu?
Siapa kamu sampai bisa berakhir seperti ini?